adik-adik, sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, ayo ikuti petunjuk dan nasihat berikut. Pertama, pastikan sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, kalian sudah mandi, sikat gigi, dan berpakaian yang sopan dan rapih ya. Yang kedua, selama ibadah sekolah minggu berlangsung, jangan lupa juga untuk menyiapkan Alkitab dan persembahannya. Dan yang ketiga, jangan sambil makan atau minum ya saat ibadah sekolah minggu berlangsung atau sambil lari-lari. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita beribadah dengan hormat dan sukacita. Apa kalian sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu? Shalom anak-anak. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan Yesus masih memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk kita bisa sama-sama datang beribadah. Mari siapkan dirimu dengan baik supaya kamu fokus beribadah. Mari kita memulai ibadah kita akan menyanyikan lagu Selamat Datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Mari kita berdoa, lipat tanganmu dan tutup matamu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan dan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Hari ini kami mau beribadah, kami mau sama-sama datang mendengarkan firman-Mu dan memuji Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kami hati dan telinga yang mau dengar-dengaran, sehingga kami mampu fokus untuk beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Karena itu sebagai ungkapan syukur kita mau nyanyikan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Semuanya berdiri ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, dialah raja, raja, dialah Tuhan, namanya Yesus, oh, dialah raja. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Silahkan persiapkan persembahanmu. Kamu akan memasukkan persembahanmu di kotak yang sudah disediakan. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi
jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan apa yang menjadi bagian apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah apa yang kami berikan ini bisa menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Tuhan juga memberkati orang-orang yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan berita sukacita. Karena itu, mari kita nyanyikan pujian kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dialah Raja semesta. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Lauseme Grace. Mari adik-adik kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan, kami sangat berterima kasih karena tahun ini kami masih bisa merayakan Natal meskipun suasananya berbeda dan kami harus beribadah di rumah masing-masing. Kami bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan meskipun berita Natal dari tahun ke tahun tidak berubah. Tapi ini berita sangat kami butuhkan, mengingatkan kami betapa Allah sangat mengasihi kami sehingga Yesus datang ke dunia untuk menebus kami, mati di kayu salib sehingga kami diselamatkan. Dan berita ini adalah berita sukacita yang kami perlukan setiap waktu. Terima kasih, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami sungguh-sungguh boleh konsentrasi, boleh fokus untuk menerima berita yang penuh sukacita ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengar ya bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan. Kita juga percaya. Ya, kita percaya Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan. Ia sudah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia berdosa. Semua orang di dunia ini sudah berbuat dosa dan pasti akan dihukum karena dosanya. Ya, hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa. Hanya Yesus juru selamat satu-satunya. Ya, jika kita percaya kepadanya, kita akan diampuni dan kita diselamatkan. Lauseme Grace sudah percaya Tuhan Yesus. Dosa Lauseme Grace sudah diampuni dan sekarang Lauseme Grace sudah diselamatkan menjadi anak Allah. Bagaimana dengan adik-adik? Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Yesus adalah
raja yang dijanjikan. Raja? Ya, Yesus adalah raja di atas segala raja. Tidak ada raja seperti dia. Nah, Lause mau mengajak adik-adik melihat beberapa raja yang ada di dunia saat ini. Ya, kita mulai dari mana? Kita mulai dari Inggris. Nah, Raja Inggris, siapa namanya ya? Oh, Ratu Elizabeth II. Ya, karena perempuan maka disebut ratu. Kemudian juga ada raja dari negeri Thailand. Namanya sebentar dulu, lupa namanya, susah namanya. Namanya Vajiralongkorn gitu ya. Kemudian raja dari negara Maroko, Raja Albert II. Ada lagi raja dari Jepang, yaitu Kaisar Naruhito. Nah, di dalam Alkitab juga menceritakan banyak sekali raja. Ya, misalnya Raja Saul. Kemudian yang sangat kita kenal itu Raja Daud, Raja Salomo, Raja Hizkia, Raja Asa, Raja Herodes, Raja Agripa, dan banyak lagi. Ada raja-raja yang baik dan setia, ada raja-raja yang jahat dan tidak menyembah Allah. Nah, raja biasanya memerintah suatu negara atau suatu bangsa. Raja biasanya tinggal di istana, punya uang banyak, terkenal, punya banyak pengawal dan banyak pelayan. Ya, raja biasanya hadir di dalam acara-acara atau peristiwa-peristiwa penting. Raja juga membuat hukum atau peraturan yang harus ditaati oleh rakyatnya. Raja harus dihormati dan ditaati. Ya, setiap orang harus memperhatikan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh raja. Nah, bagaimana dengan raja yang bernama Yesus? Mari kita buka Alkitab di dalam Mika pasal 5 ayat 1. Mika, perjanjian lama ya. Mika pasal 5 ayat 1. Okay. Mika 5 ayat 1. Mari kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebelum Yesus lahir, Nabi Mika sudah memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa Allah akan mengutus seorang yang istimewa yang akan memerintah Israel. Raja ini akan lahir di Bethlehem. Raja ini sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Apa artinya itu ya? Artinya sebelum dunia ini diciptakan, raja itu sudah ada. Siapa yang ada sebelum dunia diciptakan? Betul sekali, Allah. Ya. Nabi Mika mau mengatakan bahwa raja yang akan datang itu bukan manusia biasa. Dia adalah Allah. Yesus adalah raja yang diberitakan oleh Nabi Mika. Nah, apa yang diberitakan oleh Mika itu beberapa tahun kemudian benar-benar terjadi. Raja itu datang sebagai bayi, dilahirkan di Bethlehem dan diberi nama Yesus. Lalu datanglah gembala-gembala menyembah raja itu. Nah, minggu lalu kita dengar tentang Bapak Simeon dan Ibu Hana kan? Nah, waktu bayi Yesus dibawa ke bait Allah oleh orang tuanya, Bapak Simeon dan Ibu Hana kan ada di bait Allah. Nah, mereka menyambut bayi Yesus dengan penuh rasa sukacita, dengan rasa kagum dan hormat. Dan ada juga orang-orang asing dari negeri yang jauh sekali datang untuk mencari dan menyembah raja yang baru dilahirkan itu. Ya, mereka adalah orang-orang Majus. Mari kita baca ceritanya di dalam Matius, Injil Matius pasal 2. Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Kita baca ayat pertama sampai dengan ayat ketiga saja ya.
Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ya. Allah menaruh bintang yang istimewa di langit, sehingga orang-orang Majus melihat, lalu mereka sadar ada satu peristiwa yang terjadi yang istimewa, ada seorang raja yang baru lahir. Ya. Maka tanpa kenal lelah, tanpa takut, dengan penuh semangat, mereka pergi ke kota Yerusalem. Meskipun jaraknya ya dari negeri mereka yang di timur itu sampai ke Yerusalem itu sangat-sangat jauh dan banyak bahaya. Ya, tapi mereka begitu ingin bertemu dengan raja yang baru lahir dan menyembahnya. Ya, setelah sampai di Yerusalem, mereka tanya-tanyalah kepada penduduk di Yerusalem, "Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Di manakah raja kalian yang baru dilahirkan? Kami lihat bintangnya di timur, kami datang untuk menyembah dia." Maka hebohlah seluruh kota Yerusalem karena mereka tidak tahu. Ya, orang Yahudi sendiri tidak tahu ada raja mereka yang baru lahir. Padahal orang-orang asing ini mereka lebih dulu tahu. Aneh ya. Nah, raja orang Yahudi pada waktu itu adalah Raja Herodes. Herodes terkenal sangat kejam. Dia tidak mau ada yang mengganggu kekuasaannya. Dia takut ada yang merebut kedudukannya sebagai raja. Maka ketika dia dengar ada raja yang baru lahir, dia sangat ketakutan. Ya, maka dia panggil semua imam-imam ahli Taurat, itu orang-orang yang mengerti kitab suci. Dia suruh mereka cari di mana raja yang baru lahir itu, di mana dia dilahirkan. Lalu para imam ahli Taurat menyelidiki, lalu mereka menemukan ayatnya di Mika pasal 5 ayat 1 yang kita baca tadi. Ya, mereka beritahu kepada Herodes bahwa raja itu lahir di Betlehem. Nah, setelah Herodes mendapatkan berita itu, informasi itu, maka diam-diam dia panggil orang-orang Majus itu. Lalu berpesan, "Pergilah kalian ya, cari anak itu. Kalau sudah ketemu, kamu kembali ya beritahu saya. Karena saya juga mau pergi untuk menyembah bayi itu." Tapi sesungguhnya Herodes berbohong. Maka orang-orang Majus itu segera berangkat. Dan lihatlah, bintang yang ajaib tadi, yang terang dan ajaib itu muncul lagi. Oh, hati mereka sangat bersuka cita. Lalu mereka berjalan lagi menuju ke Betlehem. Ya, dan bintang itu bersinar terang di atas rumah di mana Yesus berada. Masuklah mereka, lalu menemukan Yesus kecil bersama dengan Maria ibunya. Ya, mereka segera menyembah Yesus, lalu mengeluarkan hadiah yang memang mereka sudah siapkan. Hadiah-hadiah yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur untuk diberikan kepada Yesus, raja orang Yahudi itu. Ya. Nah, ketika mereka akan kembali ke negeri mereka, mereka tidak lagi mencari Herodes. Kenapa? Karena Allah di dalam mimpi berkata kepada mereka supaya jangan kembali kepada Herodes, jangan beritahukan tentang Yesus. Maka mereka pulang lewat jalan yang lain. Allah memimpin orang Majus bertemu dan menyembah Yesus. Kemudian Allah juga memimpin orang Majus ini pulang ke negerinya dengan selamat dan penuh sukacita. Adik-adik, ada banyak raja di dunia ini, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Mereka tinggal di istana, punya uang yang banyak, punya banyak pengawal, punya banyak pelayan. Berbeda dengan Raja Yesus. Dia tidak tinggal di istana. Dia lahir di kandang yang bau, dibaringkan di dalam palungan yang kotor. Ya. Kelahirannya diberitahukan pada beberapa orang saja. Gembala-gembala, Simeon, Hana, orang-orang Majus. Tapi orang-orang ini tahu ya
siapa dia. Dan ketika mereka menyembah Yesus, mereka menyembah dia sebagai Tuhan, sebagai Raja di atas segala raja. Nah, setelah mendengar firman Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan? Pertama, ya, kita harus menjadikan Yesus sebagai Raja atas hidup kita. Apa itu artinya, Lause? Menjadikan Yesus Raja atas hidup kita? Artinya kita minta Yesus yang tinggal di hati kita, membimbing kita, melindungi kita, memperhatikan kita, dan memerintah kita untuk melakukan firman-Nya. Ya, kita tidak mau hidup suka-suka kita, tapi kita mau hidup sesuai dengan apa yang Raja Yesus perintahkan kepada kita. Kita mau taat kepadanya setiap hari. Kemudian yang kedua, ya, tiap kali saat kita datang kepadanya, misalnya waktu kita berdoa sendiri di kamar, atau kita beribadah online begini, lihat YouTube atau laptop, kita datang kepadanya dengan hormat, ya, dengan penuh ketaatan, dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita tidak akan sembrono, kita tidak akan tidak sopan atau tidak hormat. Ya, mari kita buka ayat hafalan kita di Wahyu. Kitab yang terakhir dalam Alkitab kita adalah Wahyu. Mari kita buka Wahyu pasal 17 ayat 14b. 17 ayat 14b. Oke, sudah ketemu? Oke. Kita baca sama-sama ya. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Nah, Anda perhatikan ada istilah anak domba, itu adalah sebutan untuk Tuhan Yesus. Ya, ayat hafalan kita mulai dari bagian B, yaitu dari kata karena. Kita baca sama-sama ya. Karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Ya, ayat ini memberitahukan kita bahwa Yesus adalah Raja kita selamanya. Suatu hari nanti, Yesus akan mengalahkan iblis dan semua pengikutnya. Dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang setia, ya, yang dipilih, yang dipanggil tadi, itu artinya orang-orang yang percaya Tuhan dan yang setia akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Apakah kita termasuk orang-orang yang dipanggil Tuhan? Apakah kita termasuk orang-orang yang akan tinggal bersama Tuhan di sorga? Ya. Kiranya lewat firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa Yesus hendaklah menjadi Raja dalam hidup kita. Kita mau taat kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena di momen Natal kami diingatkan Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan dan dia adalah Raja yang akan memerintah selama-lamanya. Terima kasih untuk berita Natal yang penuh dengan sukacita. Kami rindu, kami ingin, dan kami meminta Tuhan Yesus tinggal dalam hati kami, menjadi Raja atas hidup kami. Kami mau taat, kami mau tunduk, kami mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau orang-orang Majus memberikan emas, kemenyan, dan mur sebagai persembahan mereka yang terbaik untuk Yesus, kami mempersembahkan hati kami untuk Tuhan Yesus. Hati yang mau mengasihi Tuhan, hati yang mau taat, hati yang mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Raja kami selama-lamanya. Amin. Sudah.
Kita sudah mendengar kabar sukacita. Mari kita beritakan kabar sukacita itu kepada orang-orang di sekitar kita. Sebagai respon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Beritakanlah di Gunung. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus, telah lahir di palungan Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Mari kita menutup ibadah kita dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, kami bersyukur kami boleh beribadah. Biarlah apa yang sudah kami lakukan hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Berkati juga firman yang telah kami dengar, biarlah kami boleh melakukannya Tuhan, dan kami boleh menikmatinya Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman dan untuk ibadah hari ini. Aktivitas kami hari ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak, Ibu Febri punya pengumuman, yaitu minggu depan ibadah kita seperti biasa jam berapa? Jam 4 sore. Jam 4 sore ya. Jangan terlambat, oke? Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.